Tapi gue masih penasaran pengen lihat dia di Borgol. Tapi gue masih penasaran pengen lihat dia di Borgol. Berakhir sudah pelarian Dito Mahendra. Setelah buron 4 bulan lamanya, pihak kepolisian berhasil menangkapnya di Bali pada 8 September kemarin. Nikita Mirzani mengaku senang setelah mendengar kabar seteru lamanya itu berhasil diringkus pihak kepolisian. Seperti diketahui, Nikita dan Dito Mahendra terlibat konflik cukup panas. Karena perseteruannya itu pula, Nikita nyaris mendekam dalam tahanan sebelum akhirnya dibebaskan ke Jari Negeri Serang pada akhir Desember 2022 lalu. Lantas, benarkah dendam Nikita pada Dito sudah terbalaskan? Pesan apa yang ingin Nikita sampaikan kepada seterunya itu? Halo guys, Sobat Fakta 5D and BBC News. Kita kali ini akan coba mengulik-ngulik membahas-bahas soal Nikita Mirzani yang kehidupannya memang sangat ekstrim. Hal itu sampai diliput oleh Cumi Cumi Cem dengan judul Putusan Ekstrim Nikita Mirzani. Memang kehidupan Nikita seperti roller coaster. Kalau kita belajar dari Nikita, maka kita memang bisa melihat fakta hidup yang roller coaster itu. Ekstrim di atas, ekstrim di bawah, ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengalami kehidupan se-ekstrim Nikita Mirzani. Ya, Nikita Mirzani memang bisa menjadi sangat bahagia, dan kemudian Nikita Mirzani juga bisa menjadi sangat sedih. Dalam tajuk yang diambil Cumi Cem tersebut, Nikita Mirzani awalnya dibahas soal Dito Mahendra. Dito Mahendra adalah seteru kuat Nikita Mirzani yang dikabarkan merupakan anak seorang jenderal dari Orde Baru yang memiliki Taman Mini Indonesia Indah, dan Nikita Mirzani sempat juga diborgol gara-gara Dito Mahendra atas perseteruannya karena mencemarkan nama baik. Dito Mahendra juga dikenal sebagai pacar dari Nindi Ayunda, sedangkan Nindi Ayunda dekat dengan Fitri Salhuteru. Nah, bagaimanakah Nikita Mirzani menyikapi responnya soal sudah tersangkanya Dito Mahendra atas dugaan penyalahgunaan senjata api? Yuk kita simak saja keterangan Nikita Mirzani berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan selalu ada doa setiap lentikan jari. Dibilang senang ya gimana ya, sebetulnya kasihan juga sih gitu kan, karena kalau udah urusannya sama mabes terus senjata itu kan biasanya kan ditahannya kan tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan. Tapi kalau diingat-ingat lagi kejadian yang telah dia lakukan padaku, agak sebel juga gitu, kayak syukurin loh gitu kan. Tapi ya karena itu kan sudah sering belajarnya waktu ya, gue juga sebetulnya udah gak terlalu gimana-gimana sih. Tapi ya memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan. Happy, senang. Mungkin gue orang pertama yang tahu dia diambil dari Bali tadi subuh. Happy, senang gitu. Tapi ya ini kan juga, maksudnya ini proses yang harus dia jalanin ya, karena ini kan bukan lagi tentang undang-undang ITE. Kalau gue kan dulu kan waktu yang dikerjain sama dia kan sampai bingung, maksudnya undang-undang ITE sampai gue ditangkap di depan Senayan City. Terbalas sih udah ya, karena dia pasti akan dijerat dengan lebih lama pasal ya, yang lama, dan pasti nggak mungkin nggak di atas 10 tahun, pasti 10 tahun lebih gitu kan. Terus di Borgol press release, kalian juga kan penasaran kan Dito ini kayak gimana. Itu aja kayaknya kalau udah ngeliat kayak gitu dia di Borgol pakai baju orange itu kayaknya udah gitu aja gitu. Begitu kerennya bisa menangkap seorang Dito Mahendra yang selama ini jadi DPO, yang kita pun maksudnya banyak orang tuh yang bertanya, kadang-kadang ada yang nanya sama gue loh, Dito di mana sih gitu. Udah gue kasih tahu ini, tapi memang itu orang lincah banget kayak belut gitu. Dia akhirnya mungkin dia lagi baru bangun tidur apa gimana gitu, langsung digerep gitu. Biasanya dia gitu. Keren deh pokoknya, Mabes Polri juga kepolisian Indonesia keren banget.
maksudnya siapapun yang melakukan kejahatan atau cuman ingin menunjukkan show off bahwa gue bisa melakukan sesuatu pada orang tersebut, jangan gitu kan. Untuk apa? Kayak gue kan diem tapi kan gue cari tahu orangnya, apalagi ke gue nih. Jangan gitu, udahlah sekarang anteng-anteng aja, damai-damai aja gitu kan, supaya hidup juga semuanya enak gitu, normal, bisa pergi ke sini ke situ, udah gitu aja sih. Nah, dari apa yang disampaikan Nikita Mirzani tadi cukup menarik guys. Nikita Mirzani terlihat lebih kalem, tidak emosional, lebih keibuan, dan suaranya tidak lagi keras meradang seperti biasanya kalau dia tampil. Dan memang dia bisa mendudukkan perasaannya di dalam logika. Meskipun dia mungkin sebel banget kepada Dito Mahendra karena sangat licin, tetapi di hati yang paling dalam Nikita juga sempat mengatakan bahwa dia kasihan juga terhadap Dito Mahendra karena ancaman hukumannya pasti di atas 10 tahun. Namun Nikita juga mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu harus diterima resikonya. Siapa yang bersalah, maka dia harus menerima hukuman yang setimpal. Karena kalau tidak, maka orang-orang yang bersalah tidak akan mendapatkan efek jera dari perbuatannya. Termasuk mungkin Nikita Mirzani juga menyadari bahwasannya apa yang didapatnya selama ini juga merupakan buah dari karmanya sendiri. Karena itulah dia berpesan agar damai-damai aja, ayem-ayem aja. Mungkin Nikita Mirzani sudah jenuh dengan konflik. Karena kita tahu bahwa baru-baru ini orang-orang terdekat Nikita Mirzani seakan-akan menjauhi dia. Mulai dari anaknya sendiri yaitu Loli, kemudian Fitri Salhuteru, dan juga beberapa waktu yang lalu dia ditinggal oleh suaminya. Siapa nama suami Nikita Mirzani? Ya, Antonio Dedola, yang bikin Nikita Mirzani meradang berat. Kalau memang dia merasa dia sudah diadopsi oleh seseorang, mintalah uang sama yang mengadopsi dia, walaupun itu tidak bisa. Ya kan, selama ini kan yang dia panggil papa kandungnya aja nggak dianggap, ya kan. Dia malah memanggil orang yang baru Jadi gini ya, kalau di rumah itu, ya itu laki sama si anak saya ini tidak pernah ngobrol. Jadi ngobrol itu tuh saya bisa hitung pakai jari. Jadi mereka tuh tidak punya kedekatan yang sangat signifikan. Tidak punya sama sekali. Tidak ada kedekatan yang signifikan yang saya lihat, misalkan dia nonton berdua di rumah atau ngobrol membahas sesuatu, nggak ada. Jadi waktu si laki itu masih ada di rumah, ya si Loli itu ada di kamar di atas. Jadi saya nggak tahu kapan waktu ngobrolnya. Mungkin waktu ngobrolnya ketika si laki itu nganterin si anak ini